Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin dan juga para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, pertemuan kita pagi hari ini akan membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in ini hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, tapi bukan An-Nawawi Al-Bantani, ya, An-Nawawi yang di Irak itu, gitu, yang menulis kitab yang lain yaitu Riyadhus Shalihin dan lain-lain, itu An-Nawawi. Nah, dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang menghafal Quran, menghafal hadis 40, maka dia akan disatukan nanti pada hari akhir dengan para ulama. Ya, dengan para ulama. Jadi kalau Anda ingin berkumpul bersama para ulama pada hari akhir nanti, maka Anda harus menghafalkan hadis Arba'in ini. Ya, hadis Arba'in itu tentu banyak, bukan yang dikarang oleh An-Nawawi saja, tapi juga oleh imam-imam yang lain. Imam Khumaini yang juga orang Syiah itu juga menulis hadis Arba'in, ya. Dan beberapa imam yang lain, bahkan Bapak Ayat Dimyati, dosen UIN Bandung, itu juga menulis hadis Arba'in. Yang jelas 40 hadis saja, itu riwayat Tirmidzi, ya. Nah, yang akan kita kaji ini adalah hadis Arba'in An-Nawawi, ya, An-Nawawi, An-Nawawiyah, Imam Nawawi, ya. Nah, hadis yang pertama ini berkaitan dengan masalah niat, ya. Dan saya tentu tidak sendiri, ada santri yang menemani untuk membacakannya, dan silakan kalian simak. Dan insya Allah akan saya jelaskan bukan hanya dari hadis Arba'in Nawawi itu, tapi juga dari kitab yang lain, ya, yang merupakan syarah dari kitab ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Silakan lihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin, Abi Habsin, Abu Habsah, Abu Hapas, Umar ibnil Khattabi, Umar ibnu Khattab. Jadi nama Umar itu kan pertama Amirul Mu'minin, karena jabatannya sebagai khalifah yang kedua. Dia tidak sebut jabatan itu dengan khalifah, tapi Amirul Mu'minin, karena terlalu panjang. Khalifati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu panjang, sudah saja Amirul Mu'minin, ya, Amir orang-orang yang beriman. Abi Habsin, dia adalah Abu Habsah. Umar ibnil Khattabi, dia adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Qala, ya, qala atau yaqulu? Qala, dia berkata, Umar berkata, sami'atu, aku mendengar, sami'atu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata atau bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu, berarti amal itu banyak, ya, bin niyati, tergantung kepada niat, bin niyati, tergantung kepada niat.
Wa innama, dan sesungguhnya, likulli mri'in, bagi setiap manusia, likulli mri'in, bagi setiap manusia, manawa, apa yang dia niatkan, manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat, barang siapa yang ada, hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat, dan barang siapa yang ada, hijratuhu, hijrahnya, lidunya, lidunya atau ila dunya, lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, awim ro'atin, atau untuk perempuan, yunkiuha, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu, ila ma hajaro ilaihi, kepada apa yang dia hijrahi. Ya, rawahu, apa itu? Hadis riwayat siapa? Ya, supaya cepat, Bukhari dan Muslim aja ya. Itu memang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ada nggak? Iya, oleh dua imam ahli hadis. Ya, langsung saja Bukhari dan Muslim, karena nama Bukhari itu kan panjang ya. Ya, Muslim itu juga panjang. Bukhari dan Muslim saja. Baik saudara, langsung kepada isinya saja, yaitu tentang niat. Niat itu apa? Ya, niat itu artinya maksud atau keinginan, kehendak, cita-cita, tekad, dan menyengaja. Itu arti niat gitu ya. Kadang saya bingung juga nih, Pak Ustadz, bagaimana cara niat sholat? Kok niat sholat bagaimana? Niat itu ingin saja, saya mau sholat sekarang langsung sholat, itu namanya niat. Saya sholat dengan sengaja, itu namanya niat. Saya niat dengan kehendak saya, bukan paksaan, berarti itu niat. Ya, itu niat itu. Jadi jangan lagi ada pertanyaan bagaimana niatnya. Ya, niatnya bermaksud sholat aja gitu. Sholat Zuhur 4 rakaat fardu karena Allah, yaitu di dalam hati, itu niat itu begitu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu biniyati, tergantung kepada niat. Ya, biniyati, tergantung kepada niat. Wa inna malikuli mri'i manawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi diulangi, amal-amal itu kan banyak. Amal-amal surga, amal-amal neraka gitu ya. Amal surga misalnya ibadah sholat, ya, bermuamalat karena Allah, beribadah, ya, itu amalan surga. Amalan neraka bagaimana? Mencuri, merampok, memperkosa, membunuh, dan lain-lain, itu namanya amalan neraka. Nah, kalau begitu, apakah amalan surga itu akan menjadi amalan neraka? Tergantung kepada niatnya. Jawabannya betul. Misalnya orang yang menyumbang Quran, tapi niatnya untuk niat-niat yang lain, misalnya untuk mendapatkan untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian, ingin didengar orang gitu. Itu bukan untuk surga, itu untuk neraka itu, walaupun kelihatannya amalan-amalan surga.
Termasuk juga sholat misalnya. Sholat itu niatnya karena untuk menghindari kejaran dari, kalau dulu itu orang-orang PKI masuk masjid supaya tidak dituduh PKI gitu, tahun 65 gitu. Nah itu amalannya bukan amalan surga, tapi itu amalan neraka, padahal itu sholat gitu. Karena apa? Niatnya, ya. Innamal a'malu biniat, amal itu tergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau hanya untuk menghindari amuk massa karena dianggap PKI, ya dia sudah didapatkan di dunia itu saja. Di akhirat tentu tidak akan dapat gitu. Orang yang berjihad, berjuang karena ingin dikatakan pahlawan, dan di dunia ini sudah disebut pahlawan, tidak akan lagi dia mendapatkan balasan di akhirat. Karena apa? Karena di dunia ini sudah disebut pahlawan. Seorang qori, Anda hafal semua lagu dari mulai Bayati, Bayati asli, Bayati jawab, ya, Soba, Hija, Jiharka, Shikah, Nahawan, ya bisa semuanya dan dibaca, tapi ingin disebut qori tidak karena Allah, tidak sengaja atau bertekad karena Allah. Nah itu akan mendapatkan di dunia ini sebagai seorang qori, mendapatkan piala yang berjejer di lomarinya, mendapatkan sertifikat yang ditempel pakai figura, tapi di akhirat tidak akan dapat. Karena apa? Karena niatnya tidak sengaja untuk Allah, karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan sebutan sebagai qori. Anda dermawan, nyumbang untuk masjid, untuk jembatan, untuk sekolah, untuk madrasah, tetapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat nanti, hanya untuk disebut dermawan saja, dan di dunia sudah dikatakan dermawan, dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, cukup di dunia ini saja. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jelas ya? Nah, oleh karenanya saudara sekalian, niat itu memiliki beberapa fungsi. Ada misalnya amalan-amalan neraka, tapi kok tidak masuk neraka. Misalnya seperti Ammar bin Yasir dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan saya tidak mukmin. Dia katakan, ya sudah ada izin dari Rasulullah. Dia katakan itu tidak niat, tidak sengaja dalam hatinya untuk mengatakan itu, tapi untuk menghindari dari siksaan kaum kafirin pada waktu itu. Amalannya amalan neraka, tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena mengatakan saya kafir itu dia bukan sengaja, tapi karena keterpaksaan. Jadi niat itu, perbuatan Anda itu disengaja. Anda masuk sungai, kemudian seluruh anggota tubuh basah, Anda sudah junub, tapi tidak sah mandinya. Kenapa? Karena tidak niat untuk mandi wajib, Anda hanya ingin berenang saja, ya, atau kejebur kolam begitu ya, padahal malam sudah junub, tapi tidak dianggap mandi wajib. Kenapa? Karena tidak niat untuk mandi wajib begitu ya. Itu mengenai junub itu, mengenai niat itu. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, gitu. Ya, sudah jelas ya. Nah, jadi niat amalan neraka juga tidak menyebabkan ke neraka kalau dia tidak niat, kalau dia terpaksa. Amalan surga juga kalau dia lakukan tidak niat untuk itu, maka dia tidak akan masuk surga. Nah, maka dalam hadis dikatakan, man amila, barang siapa yang beramal, ya, amal jannah, amalan neraka, surga ya, wala yuridu, dan dia tidak menghendaki amalan itu, maka lu'ina, maka dia itu akan dilaknat. Ya, amalannya amalan bagus, kenapa kok dilaknat? Karena nih amalnya itu tidak niat untuk melaksanakan itu sebetulnya, maka itu dilaknat gitu. Jadi Anda sholat karena ingin dikatakan Anda itu sebagai mukmin, tidak karena
sebagai muslim berkewajiban untuk sholat, maka amalan itu dilaknat oleh Allah. Nah, oleh karena itu maka Imam As-Suyuti ya menjelaskan beberapa fungsi ya. Fungsi niat itu untuk apa? Ya, fungsi niat itu untuk apa? Ini menurut Jalaluddin As-Suyuti. Apa itu? Yang pertama, ya, untuk membedakan antara amal ibadah dengan amalan adat. Saya tanya, kalau Anda masuk WC, amalan adat atau amalan ibadah? Ya, ini santri yang di sini coba saya tanya. Kalau Anda masuk WC, BAB, pipis, itu amalan ibadah atau amalan adat? Amalan adat. Nah, supaya itu menjadi ibadah bagaimana? Niat. Niatnya apa? Ya, tentu niatnya saya BAB itu supaya khusyuk sholat, karena akan sholat kebelet ya, sholat BAB dulu supaya apa? Sholatnya khusyuk, itu menjadi ibadah. Yang kedua, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, baru masuk WC ya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi. Adat atau ibadah? Itu menjadi ibadah ya, karena pakai doa. Masuknya pakai kaki kiri, tidak pakai kaki kanan. Ibadah tidak? Ibadah. Karena apa? Karena melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda pergi ke sawah, ke kebun, ibadah atau adat? Dari segi kasat matanya ya adat, tetapi kalau orang itu ke kebun diniati sengaja untuk mencari nafkah, nanti bisa infak dan sodakoh, bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren, itu menjadi ibadah ya, walaupun itu amalan-amalan adat. Anda pergi ke kantor, ya, di kantor Pemda, kantor sekolah, kantor perusahaan, kalau niatnya untuk menafkahi, sengaja mencari harta untuk menafkahi anak dan istri, untuk dapat mengeluarkan zakat, itu menjadi ibadah. Kalau niatnya itu, innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama, niat itu untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal adat. Dan kalau ibadah itu mesti pakai niat. Ya, sholat harus pakai niat. Sengaja sholat. Kalau tidak sengaja, sholatnya itu tidak sah. Puasa juga harus sengaja puasa di malam harinya. Kalau tidak sengaja, itu tidak sah puasanya. Zakat juga begitu, haji juga begitu. Nah, tetapi kalau adat kebiasaan tidak harus niat. Kalau niat menjadi ibadah, kalau tidak ya enggak gitu. Ya amalan biasa saja. Pergi ke WC, keluar WC, masuk kolam, bekerja di kantor, bekerja di pasar, bekerja di sawah, tidak niat, tidak bertekad untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah, itu tidak bernilai ibadah, yaitu hanya sekedar adat kebiasaan saja. Ya, jelas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya untuk apa? Membedakan kualitas ya antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Pergi ke masjidnya sama, takbirnya sampai salamnya sama, tapi yang satu berkualitas tinggi dan yang kedua berkualitas rendah gitu ya. Kalau yang berkualitas tinggi yang mana? Full lillahi ta'ala, sholat dari mulai takbir sampai salam, dari mulai bacaan tidak ingin ada sanjungan orang, sampai bacaannya dibuat-buat ya untuk mendapatkan pujian. Yang satu lagi khusyuk lillahi ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang satu baca begitu untuk dipuji orang,
bahwa dia bacaan Al-Qur'annya bagus, makhorijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tajwidnya itu benar gitu. Tapi kalau yang satu lagi, ya saya harus baca Al-Quran yang benar menurut Allah, harus pakai perasaan, pakai feeling, baper gitu. Nah, kita laksanakan gitu. Itu karena Allah, itu berkualitas gitu. Jadi untuk menentukan kualitas amal itu tergantung kepada niatnya, karena Allah atau karena dunia atau karena cewek. Ya, cewek. Nanti bab cewek akan saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga apa fungsinya? Menurut Imam Suyuti, untuk membedakan antara ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Ya, kalau ibadah mahdoh itu harus pakai niat, betul-betul sengaja, karena kalau tidak niat tidak sah sholatnya, kalau tidak niat tidak sah puasanya, kalau tidak niat tidak sah hajinya. Ibadah mahdoh itu harus pakai niat. Kalau goer mahdoh tidak harus, mau makan ya makan aja, makannya sah kok, jadi kenyangnya. Ya, itu enggak? Pakai niat kenyang enggak? Ya kenyang juga. Niat tidak niat kenyang enggak? Ya kenyang juga. Jadi sama-sama kenyang gitu ya, sama-sama kenyang, baik itu pakai niat atau tidak. Jadi tidak ada kaitan sah dengan tidaknya. Tapi kalau ibadah mahdoh itu ada kaitan dengan sah dan tidaknya. Toharoh mandi wajib pakai niat tidak pakai. Kalau tidak pakai bagaimana? Itu bukan ibadah, tidak sah itu mandi wajibnya, harus mandi lagi. Ya, termasuk wudu, tayamum harus pakai niat. Ya, tidak niat atau tidak sengaja maka tidak sah tayamumnya, tidak sah wudunya, harus diulangi lagi. Tapi kalau mandi biasa tidak niat, ya udah selesai gitu, udah bersih kok, kinclong ya, jadi glowing ya, tidak persoalan itu, tidak pakai niat juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk membedakan apakah perbuatan itu dilaksanakan semata-mata karena Allah atau tidak. Nah, itu niatnya yang membedakan, niat karena Allah atau niat karena sanjungan manusia. Seperti halnya hijrah gitu ya. Apakah karena mengejar perempuan yang ikut hijrah atau karena Allah dan Rasulnya? Apakah karena untuk mendapatkan dunia ya atau karena Allah dan Rasulnya? Itu akan menentukan apakah ibadah itu karena Allah atau tidak ya. Itu yang keempat. Ada berapa? 4 ya, sudah selesai. Nah, itulah saudara sekalian fungsi niat menurut Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Anda tahu, masih ingat? Ada Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti. Mereka berdua menulis kitab yang bernama Tafsir Jalalain. Jalalain itu 2 jalal, bukan tafsir jalan lain ya, Jalalain. Jalalain itu 2 jalal, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, sudah itu ya. Coba dilanjut hadisnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang karena Allah dan kepada Allah dan Rasulnya, karena diperintahkan oleh Allah, ala inna ardolohi wasi'atun fatuhajiru, ketahuilah bahwa tanah Allah itu luas, maka hendaklah kalian hijrah. Maka para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jubair, Tolha, semuanya pindah, tinggalkan kekayaan yang ada di Mekah menuju Madinah, tanah baru yang tidak tahu mau tinggal di mana, mau makan apa, tak peduli. Yang penting mereka itu hijrah
karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ada juga orang yang hijrah bukan kepada Allah dan Rasulnya. Ada perempuan yang ikut hijrah, makanya disebutkan, atau karena harta. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia dapatkan, awim ro'atin yunkihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Maka hijrahnya itu kepada yang dia tuju. Ya, karena Allah dan Rasulnya, atau karena dunia, atau karena perempuan. Nah, ini tergantung. Atau karena cowok gitu. Ya. Jadi pada saat hijrah itu para sahabat itu beda-beda. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada yang karena harta atau dunia, ada juga yang karena perempuan. Nah, mereka itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Motivasinya apa, tekadnya apa, tujuannya apa, kehendaknya apa, itu yang akan dia dapat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kalau mau berbuat, niatkan karena Allah, sengaja karena Allah. Apapun itu, baik itu ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, apakah itu amalan dunia atau amalan akhirat, semuanya lakukan karena Allah. Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Para santri silakan diulang-ulang, membaca terjemahnya dan dihafalkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Silakan kalian sebarkan video ini sebagai bentuk ibadah kita, sebagai dakwah menuju Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.